pemirsa, senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, PDIP merasa sangat kehilangan saat ditinggal keluarga Presiden Joko Widodo. Serta dua pendekar perempuan siap bertarung berebut suara Pilpres di wilayah Jatim. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak kuat menahan tangis saat menceritakan keputusan Presiden Joko Widodo yang dianggap berbeda partainya di Pilpres 2024. Keputusan keluarga Presiden meninggalkan PDIP ini sangat mengganggu dalam mempertahankan elektabilitas partai. Kami sangat sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap. Hasto tak bisa membendung air mata. Nafasnya tertahan. Suaranya terbata-bata dengan jari-jari tangan yang terus bergemertak di meja. Hasto mengaku tak bisa berbohong bahwa seluruh kader PDIP saat ini tengah sedih. Hasto dalam wawancara di podcast Akbar Faisal Uncensored mengatakan, dengan apa yang terjadi bukan pada seberapa sakitnya. PDIP sudah biasa mengalami rasa sakit seperti itu. Ini bagian dari gemblengan sejarah, bahwa sakit dan tidak bisa menutup mata. PDIP sangat sedih. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri telah mengawal Jokowi sejak masih menjabat wali kota Solo. Namun terkait Jokowi meninggalkan PDIP, menurut Hasto hanya bisa memberikan jawaban bahwa setiap orang bisa berubah. Hasto mengaku kondisi tersebut sudah sejak April 2023. Ia menyebut terus naik turun terkait sikap Presiden. Pada akhirnya PDIP semakin mengkristal dengan semangat baru, suatu tekad baru sehingga harus berusaha meninggalkan kesedihan. Puncak Jokowi meninggalkan PDIP saat merestui anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Keputusan ini berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun Jokowi mengatakan mendukung semua pasangan capres-cawapres dalam kontestasi politik 5 tahunan, namun tidak ada menjamin bakal netral di Pilpres 2024. Sementara itu, akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDIP sangat rugi besar ditinggal Joko Widodo. Ujang menyebut isu polemik putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pasangan yang didukung Jokowi. Isu tersebut digunakan untuk menyerang habis-habisan untuk mendegradasi Prabowo Gibran dan Jokowi. Bentuk perlawanan PDIP menjatuhkan Prabowo Gibran merupakan suatu hal yang biasa dalam politik. Ujang mengatakan, polemik mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak banyak dimengerti oleh kalangan masyarakat di akar rumput. Fenomena ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran masih unggul. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengkonfirmasi status penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric. Edi Hiaric diduga terlibat perkara gratifikasi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Penetapan status tersangka Wamenkumham sudah ditandatangani KPK sejak 2 minggu lalu.
Alex mengatakan ada 4 tersangka dalam kasus gratifikasi itu. Mereka terdiri dari 3 pihak penerima dan pemberi 1. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan Edi ke KPK pada Maret 2023. Edi dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Edi diduga menerima suap 7 miliar rupiah melalui 2 asistennya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana. Namun Edi Hiarit sempat membantah soal rasuah itu. Dia mengatakan itu merupakan urusan antara asistennya dengan klien yang ditangani oleh Sugeng. Dia pun enggan berkomentar soal laporan terhadapnya di KPK. Edi Hiarit sendiri sebenarnya pernah melakukan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya di bagian pengaduan masyarakat KPK Jakarta pada 20 Maret lalu. UGM tempat Wamenkumham Edi Hiarits mengajar merasa prihatin dengan kasus ini. Edi Hiarits merupakan akademisi dengan prestasi mentereng, bergelar profesor atau guru besar ilmu hukum pidana di alma maternya. Namun tampaknya arus perkara yang menimpa asistennya ini akan menjegal langkah menuju prestasi lain. Setelah Alexander Marwata mengkonfirmasi status penetapan tersangka terlibat perkara gratifikasi. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Yeni Wahid menanggapi serius rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan membantu pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden. 2 perempuan ini benar-benar siap bertarung berebut suara warga Jawa Timur. Yeni Wahid siap bersaing secara sehat dalam perebutan suara di Jawa Timur. Yeni berharap bersaing secara sehat demi demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia. Yeni yang ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai persaingan sehat harus jalan dan melakukan dengan hati. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Namun Khofifah Indar Parawansa tidak masuk ke dalam struktur tim kampanye nasional yang diketuai Rosan Roslan. Bahkan mantan Gubernur Jatim Soekarwo juga akan membantu memenangkan di Jatim. Khofifah bertugas bertanggung jawab dalam pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sedangkan Pak Dekarwo secara pasti akan membantu calon yang diusung Golkar, sebab saat ini sudah berstatus sebagai kader Partai Golkar. Pertama, Ibu Khofifah dan Pak Dekarwo itu akan membantu memenangkan di Jawa Timur. Dan tadi ada Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kalau Pak Dekarwo sudah di Golkar. Jatim dianggap kue istimewa bagi 3 calon presiden sebab memiliki jumlah pemilih sangat besar setelah Jawa Barat. Demografi Jatim terdiri dari 5 suku bangsa dan kelompok kuat yaitu Nahdlatul Ulama dan Kaum Abangan, dianggap wilayah unik yang penuh tantangan. Bahkan Jatim dianggap miniatur Indonesia yang penuh keberagaman. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Mahkamah Konstitusi akhirnya memiliki ketua baru pengganti Anwar Usman. Adapun Anwar Usman diberhentikan Majelis Kehormatan MK pada Selasa 7 November 2023. Ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta.
Anwar Usman dicopot dari kursi Ketua MK lantaran melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim ketika memutuskan perkara batasan usia cawapres. Sedangkan penggantinya dari Hakim Konstitusi Suhartoyo. Suhartoyo dipilih sebagai Ketua MK melalui rapat permusyawaratan hakim. Usai diumumkan sebagai Ketua MK terpilih, Suhartoyo mengatakan dirinya siap terbuka terhadap kritik. Menurutnya, kritik agar dapat melakukan evaluasi setiap saat. Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan hanya terdapat 2 nama hakim yang muncul sebagai calon Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim, yaitu Suhartoyo dan dirinya. Hakim lainnya menolak dicalonkan karena berbagai alasan. Salah satunya karena ingin mengambil peran yang berbeda dalam kepemimpinan kolektif kolegial di MK. Sementara itu, Anwar Usman yang dianggap melanggar kode etik atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi mulai melancarkan serangan balik. Anwar Usman menolak dirinya dituduh terlibat konflik kepentingan dalam putusan perkara nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang syarat usia minimal capres-cawapres. Anwar Usman menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan sebagai negarawan seharusnya memiliki kesadaran etik untuk mundur dari perkara yang berpotensi dirinya tidak objektif karena konflik kepentingan. Anwar Usman mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK yang memutus perkara. Beberapa hakim MK yang dimaksud misalnya Jimli Asyidiki, Mahfud MD, hingga Saldi Isra. Dalam hal ini, Anwar Usman melihat rangkaian makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di pada kepemimpinan Jimli Asyidiki sudah ada konflik kepentingan dan ada beberapa putusan. Saat itu, putusan MK adalah menolak permohonan perubahan pada pasal 87B tentang hakim konstitusi harus berusia minimal 55 tahun. Hakim Saldi yang saat itu belum menginjak usia 55 tahun tidak mengundurkan diri dan turut memutus permohonan tersebut. Jadi ada kepentingan langsung Hakim Saldi Isra dalam pasal 87B terkait usia yang belum memenuhi syarat. Anwar mengklaim telah sesuai norma dan asas kehakiman dalam memutus perkara batas usia cawapres dan bacawapres. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Jumlah syuhada yang gugur di Gaza, Palestina akibat gempuran brutal tentara Israel terus bertambah, mulai dari angka ratusan lalu 1.000, dan data terakhir 10.500 orang, di mana 40.000% korban anak-anak, sementara itu jumlah luka mencapai 27.000 orang. زمان بالعمى فينا اليوم تهجرنا غزة تدمرت ما ضلش حاجة ما ضلش ايش انتكبنا طلع ايش حد هذا حالتنا. Tindakan pembunuhan massal oleh Israel oleh banyak pengamat kemanusiaan dinilai sudah menuju cara genosida, yaitu memusnahkan sebuah kelompok lawan sejak dari dini. Apa yang dilakukan tentara Israel itu sebagai kelanjutan proyek Zionis untuk melenyapkan warga Palestina di Gaza. Mereka bukan sekedar melakukan balas dendam kepada Hamas atas serangannya pada tanggal 7 Oktober 2023 pagi hari itu. Gerakan Zionis pada tahun 1948 sudah mengusir sekitar 750.000 warga Palestina untuk meninggalkan rumah-rumahnya dan kemudian diduduki oleh warga Yahudi. Sekarang kelanjutan proyek Zionis tahun 1948 itu dengan melenyapkan Palestina dari peta dan menggantikannya sebagai tanah milik Israel. Sikap pemerintahan Israel untuk membunuh semua warga Gaza itu tercermin dari ucapan salah satu menteri kabinetnya Benyamin Netanyahu baru-baru ini. Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu akhirnya diskors Netanyahu tanpa batas waktu setelah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa bom nuklir di jalur Gaza adalah salah satu kemungkinan.
Israel memiliki salah satu tentara paling kuat di Timur Tengah dan diyakini memiliki senjata nuklir. Narasi sang menteri ini dikhawatirkan akan memicu perang regional dalam skala lebih besar yang melibatkan negara-negara Timur Tengah, misalnya Turki dan Iran, bahkan bisa memicu munculnya Perang Dunia Ketiga. Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu masih berusaha melobi negara-negara Eropa yang pro-Israel untuk menekan Mesir agar menerima pengungsi dari Gaza. Total penduduknya berjumlah 2 juta lebih. Netanyahu secara terang-terangan mengatakan setelah perang usai, Israel akan mengontrol sepenuhnya Gaza. Sekarang ini pemerintah Israel memerintahkan warga Gaza untuk menyingkir dari Gaza Utara dengan alasan akan ada penyerbuan frontal tentara Israel. Namun ketika ribuan warga mengungsi dari utara ke selatan Gaza, Israel tanpa ampun mengebom iring-iringan pengungsi itu. Tujuan melenyapkan seluruh warga Gaza Palestina juga nampak dari gempuran Israel yang hanya ditujukan kepada warga sipil, masjid, gereja, sekolah, rumah sakit, tempat pengungsian. Tentara Israel tidak menerjang pejuang Hamas. Gerakan Zionis Israel ingin melenyapkan semua warga Gaza yang disebutnya sebagai human animal, agar nantinya seluruh tanah milik warga Palestina diklaim menjadi tanah milik Israel dan warga Palestina diusir ke Mesir, Yordania, Syria hingga Lebanon. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika sepekan selanjutnya.